Kenapa Alkitab? Bukankah Alkitab adalah catatan kuno yang usianya sudah ribuan tahun lamanya? Apakah masih relevan bagi kita sekarang? Apakah Alkitab berguna bagi kita? Dalam iman Kristen, Alkitab merupakan sumber satu-satunya tuntunan bagi orang percaya, diwahyukan oleh Allah melalui para penulis Alkitab dari berbagai zaman dan latar belakang yang berbeda, dengan waktu penulisannya yang ribuan tahun lamanya. Tetapi semua isi Alkitab berbicara tentang janji Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya seluruh Alkitab, nubuatan nabi-nabi, sejarah kehidupan Yesus Kristus, hingga pengajaran para rasul, semuanya itu adalah pesan ilahi dari Allah yang menjadi pedoman hidup dalam kebenaran, yang akan membimbing kita untuk mengenali segala tanda zaman, budaya dunia yang berubah-ubah, dan pergumulan-pergumulan manusia. Selama minggu-minggu ke depan, kita akan membahas bagaimana Alkitab dapat menjawab setiap tantangan zaman dan bagaimana dapat kita terapkan dalam kehidupan anak-anak muda agar kita menghidupi kehidupan Kristus dan memuliakan Allah. Baik, jadi beberapa hari yang lalu kita ada ikut conference teman-teman. Jadi Arise Conference, ada beberapa teman-teman kita yang ikut dengan Kak John juga bersama-sama. Ada Denny, kemudian ada Denny juga, kemudian ada Daniel, ada Denny Christian, ada Denny Andres Denny, kemudian ada Daniel Cahya, kemudian dengan Elis dan juga Yunika bersama-sama dengan Kak John di Bali ya, Arise yang selama beberapa satu bulan ke belakang kita pernah selalu dengar pengumumannya ya. Jadi ini conference tentang misi. Bagaimana anak-anak muda bisa terlibat di dalam misi pelayanan penginjilan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri ya, baik di dalam negeri ya, di dalam lingkungan ya sehari-hari kita atau di daerah kita, atau bisa juga cross culture atau lintas budaya ya, bisa mungkin ke Vietnam gitu ya, mungkin ke Mesir, mungkin ke Lebanon dan sebagainya. Jadi ini kami dibekali banyak sekali, ada banyak pembicara-pembicara. Yang pertama ini David Platt. Nggak semua Kak John tunjukin foto-fotonya. Ini bukan mau bikin teman-teman iri yang nggak ikut, bukan ya. Jangan sampai, panas hati saya lihat, harusnya saya di situ loh, kenapa nggak daftar gitu loh. Kalau mau ya berikutnya bisa ikut ya sama-sama ya. Ini David Platt ya, bacanya David Platt ya. Itu salah seorang pembicara dan merupakan juga pembicara utama ya untuk di Rise Conference kita kali ini. Beliau berasal dari Amerika dan beliau adalah seorang misionaris juga, dipakai Tuhan untuk penginjilan dan sekarang beliau sudah menggembalakan dan juga bergerak di dalam media untuk penginjilan ya, bergerak juga dengan gerejanya untuk membekali banyak orang-orang yang menjadi misionaris ya. Kemudian yang berikutnya ada ini Pak Yakub Tirandoko ya, dari Surabaya juga ya, beliau juga salah satu pembicara. Nah ini kita pada hari yang kedua kalau nggak salah ya. Lalu yang berikutnya ada ini Jim Yos. Ada yang kenal Jim Yos? Ada yang pernah dengar Jim Yos? Beliau adalah misionaris dari Amerika yang pelayanannya sejak 40 tahun yang lalu itu dimulai di pedalaman suku Papua ya, di Irian Jaya, dan beliau sudah memenangkan banyak orang ya. Dia punya banyak pengalaman cerita tentang penginjilan kepada suku-suku yang terabaikan khususnya di wilayah Papua, tetapi Tuhan pakai beliau dengan tanda-tanda dan juga dengan penginjilannya ya, supaya orang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Ini luar biasa ya, dan banyak lagi pembicara-pembicara yang lain. Kak John tidak singkapkan semua, nggak tayangin semua, singkapkan ya, kayak Gordon aja. Tidak ditayangin semua, tetapi ini menjadi sebuah kebutuhan kita. Kak John mau jelasin bahwa ini sebuah kebutuhan, bahwa penginjilan tidak akan bergerak kalau tidak ada anak-anak muda yang bergerak
menjangkau jiwa-jiwa yang terabaikan, jiwa-jiwa yang terhilang. Apalagi gereja kita punya visi seperti itu ya, bahwa kita reach the lost. Itu bagian yang keempat kita, we want to reach the lost. Kita mau menjangkau orang-orang yang terhilang, orang-orang yang mungkin belum mengenal dan mendengar Yesus Kristus, ya, mendengar Injil. Nah, tidak hanya itu teman-teman, kita ya memang itu acaranya, kegiatannya dari pagi sampai malam, bisa dihitung mungkin lebih dari 12-13 jam kami di acara itu, karena ada plenary, kemudian ada workshop, kemudian ada banyak hal yang kita lakukan di sana untuk belajar lebih dalam tentang penginjilan. Ya, ini nanti kita akan sama-sama akan bahas, ya, bukan hari ini tentunya Kak John dan teman-teman, nanti teman-teman pengurus akan mulai membicarakan bagaimana supaya misi ini bisa dijalankan di dalam Energize juga, gitu ya. Supaya teman-teman, misalnya kita nggak usah, kalau misalnya kita ada program loh ke suku anak dalam, ada yang mau ikut gitu, boleh ke Jambi, ke dalam hutan ya. Yang kemarin ada videonya, pernah nonton videonya yang mereka butuh sumur bor sekarang, iya ya. Nah, kita mau ke sana, waduh Kak, susah Kak, saya tidak mau, saya sudah kehidupan saya di kota. Tenang, ya tentu tidak mungkin kita paksa orang sebelum kita jelasin, bekalin dan sebagainya dan didoain. Ya, kalau didoain ya mungkin Roh Kudus akan menyentuh hati kita dan kita tergerak ya. Selain daripada itu kita juga next ya tetap ada saat teduh juga. Di sini kita pakai waktu untuk juga sharing tentang apa yang kita dapat, karena kami masing-masing juga masuk di dalam workshop yang masing-masing sesuai dengan minat, sesuai dengan ya apa yang Tuhan taruh di hati. Oh ya, saya mau workshop yang ini, saya mau workshop yang itu. Nah, jadi kita samakan persepsi atau sharing supaya bisa dapat juga dari teman-teman yang ikutin workshop yang lain, sehingga kita bisa dapat banyak pengetahuan, banyak sharing-sharing yang juga akan membekali bersama-sama ya. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang bagaimana misi itu dijalankan supaya Injil diberitakan kepada orang yang belum mendengarkan Injil, gitu ya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, dan belum hari ini kita bahas, tetapi kita mau dimulai dulu dengan pertanyaan ya, yang menjadi tema kita hari ini. Dan per tanggal ini, per minggu pertama ini kita masuk dalam seri khotbah yang baru, yaitu temanya adalah kenapa Alkitab, ya? Kenapa Alkitab? Kenapa harus Alkitab? Kenapa kita percaya? Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Kenapa? Akan ada beberapa topik-topik ya, yang selama sepanjang Agustus ini kita akan bahas berkaitan tentang Injil, berkaitan tentang firman Tuhan, dan tantangan kita orang-orang muda di masa kini ya. Tapi sebelum itu kita mau samakan persepsi dulu, samakan pemahaman dulu, supaya kita satu pemahaman sebelum memasuki topik-topik yang lain ya. Yaitu satu pemahaman kenapa dan apakah kita semua yakin bahwa Alkitab dapat dipercaya. Kak John mau tanya dulu kepada kita semua ya. Jangan takut, jujur aja ya. Siapa yang percaya terhadap Alkitab? Bisa angkat tangan. Oke. Ada yang tidak angkat tangannya. Siapa yang tidak percaya terhadap Alkitab? Boleh angkat kaki. Nggak mengusir, bukan ya. Boleh angkat tangan yang tidak percaya Alkitab? Tidak ya, tidak mau ngaku. bukan tidak mau ngaku. Tapi masalahnya Kak, kita di gereja Kak, kalau kita kayak gitu bisa dihujat Kak ya. Enggak pun dihujat ya, paling dikeluarkan dari gereja. Enggak juga, tenang teman-teman. Ya, gereja itu adalah tempat bagi orang-orang yang mau datang rindu gitu. Ya, tapi saya ini enggak rindu Kak sebenarnya. Ya udah keluar aja gitu. Enggak. Oke, kita mau samakan persepsi dulu. Karena gini, keresahan kita saat ini adalah kita seringkali ngomong di mulut sih, saya percaya terhadap Alkitab, tetapi tidak mencerminkan perilaku kita bahwa kita betul-betul percaya terhadap Alkitab. Ya, jarang kita jadikan Alkitab sebagai referensi utama kita dalam menyelesaikan permasalahan kita.
Jarang kita menggunakan Alkitab sebagai dasar dan fondasi daripada seluruh pergumulan kita, seluruh pertanyaan-pertanyaan kita. Kita lebih senang mendengarkan jawaban orang lain, senang mendengarkan pendapat orang lain yang notabene itu bukan berasal dari firman Tuhan, gitu. Justru ya lebih senang kayak dengar ceramah-ceramah motivasi seperti itu, ceramah-ceramah yang membangkitkan semangat, tetapi tidak ada dasar firman Tuhannya sama sekali. Nah, ini yang jadi permasalahan. Berarti ada sesuatu di antara orang-orang muda. Ya, saya tidak menjudge, ya, saya tidak menjudge bahwa semua orang muda kayak gini, tetapi ada tren atau ada pola yang sama terjadi dan terlihat di dalam diri orang-orang muda, bahwa Alkitab tuh masa sih ya. Nah, karena ya kita perlu pertanyakan ini supaya teman-teman coba untuk mulai mempertimbangkan. Silakan yang berikutnya. Saya lupa ini ya, apa namanya, pointer ya. Tapi kita baca dulu ya. Untuk menjawab ini kita baca dulu ayat dasar kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kira-kira ini menghalangi teman-teman? Agak menghalangi? Kalau memang menghalangi, biar mungkin bisa minta ganti yang bundar aja juga boleh. Tapi kalau tidak apa-apa ya. Bisa buka Alkitabnya teman-teman? Ya, kita buka bersama-sama dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, sudah ada di slide Kak. Oke, tapi nanti gini-gini gara-gara mimbar ini ya. Pastikan juga kalau ada yang mau buka di handphonenya juga boleh dipastikan supaya jangan ngaco nih orang baca Alkitabnya nggak bener nih. Ini karena di Alkitab saya beda nih. Oh, rupanya beda versi gitu. Beda terjemahan ya. Dia pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Ya beda lah kawan ya. Tolonglah. Nah, kita baca sama-sama. Bukan sama-sama ya. Bersaut-sautan. Kalian baca yang warna putih, saya baca yang warna kuning ya. Setuju? Ya, setuju nggak setuju harus tetap ya, karena saya yang pimpin. Oke. 2, 3. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang berikutnya teman-teman, 2, 3. Segala tulisan yang diberkati Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam. Sama-sama ayat 17, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi teman-teman, kita lihat dari next yang berikutnya, nanti kita lihat dari ayat yang kita dapat hari ini, kita akan lihat ada beberapa yang di-highlight di situ bicara soal Alkitab. Yang di dalam Alkitab, dalam Injil terkandung ada kebenaran, ada yang kita terima, ada yang kita yakini, ya seperti itu ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran, karena di zaman sekarang orang lebih suka yang bukan kebenaran, apalagi sekarang sudah ada namanya kebenaran yang relatif, ya. Tidak semua menurut kamu benar belum tentu menurut saya benar, gitu ya. Contoh seperti menurut saya 1 tambah 1 sama dengan 2, menurut kamu bisa 1 tambah 1 sama dengan 500 misalnya. Karena semua punya sudut pandang. Itu tren saat ini. Itu kecenderungan, itu ideologi saat ini, bahwa menurut kamu benar, menurut saya belum tentu benar. Tetapi apakah benar demikian? Kalau tidak ada kebenaran yang mutlak, misal 1 tambah 1 sama dengan 2, belum tentu benar, karena menurut saya 1 tambah 1 bisa jadi 3. Kalau tidak ada kebenaran yang betul, yang absolut, yang mutlak, yang sudah pasti jawabannya, maka dunia ini akan kacau. Karena semua akan menganggap dirinya punya pendapat yang benar masing-masing. Menurut saya mencuri itu tidak apa-apa. Menurut saya mencuri itu tidak baik. Nah, jadinya bagaimana? Kalau gitu saya boleh mencuri di rumahmu. Tidak, itu tidak baik. Bagi saya itu baik. Tolonglah, saya mau melakukan kebaikan.
di rumah kamu. Itu kebaikan. Ya bagi dia. Nah, teman-teman bisa tangkap, ini kerancuan dalam berpikir dan akibatnya adalah membuat dunia kita semakin rusak. Ya, ini Sabtu kemarin kita bahas, ada seminar di tempat ini bicara soal LGBT. Kak John tidak mengikutinya karena kita belum balik dari sana. Nah, tapi setidaknya mungkin yang teman-teman bisa tangkap bagi yang hadir, bagi yang ikut ya, bahwa LGBT itu juga sebenarnya dimulai dengan apa ya, dorongan pemikiran bahwa menurut saya bisa jadi apa saja menurut saya. Saya bisa, walaupun saya secara fisik mungkin laki-laki, tapi menurut saya ini perempuan. Ya, ada yang sampai yang lebih ekstrim. Menurut saya ini bukan manusia, saya ini bangku. Bayangkan dia bangku. Dan dia bangga dengan statusnya sebagai bangku, gitu ya. Nah, itu menurut pendapatnya dan bagi dia benar. Nah, bagi ada orang yang tidak menerima pendapatnya dia, nanti dibilang tidak toleransi. Ya, jadi ini makna toleransi juga berubah. Nah, tapi kita mesti berpegang pada kebenaran. Karena kebenaran yang kita terima, yang kita yakini, itulah yang akan memberi kepada kita hikmat dan tuntunan. Ya, yang di bawah itu ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Teman-teman mungkin sebagian besar dari yang ada saat ini berasal dari package misalnya, dari sekolah minggu. Dari kecil kita sudah terima kitab suci, firman Tuhan, Injil kita sudah sering dengarkan. Dan Injil itulah yang memberikan kita hikmat, memberi kita tuntunan kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, makanya oleh karena itu kita lihat di sini, berarti Alkitab adalah dasar yang patut kita percayai. Harus kita percayai. Oke, tapi kita tidak bisa langsung katakan, yo harus tanpa ada penjelasan. Teman-teman jangan menjadi orang Kristen yang buta. Beriman tetapi imannya itu buta, tidak mengerti apa yang dipercayai. Karena aku tahu yang ku percaya. Harusnya seperti itu. Teman-teman mesti belajar untuk memahami apa yang dipercayai. Salah satu yang kita percayai di dalam dasar dogma kekristenan kita adalah aku percaya kepada Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak ada kebersalahannya. Ya, dan memberi tuntunan kepada kita itu salah satu butir dari pengakuan iman Gesia. Oke, kita tidak akan lama-lama di situ. Lanjut, Kak. Nah, oleh karena itu mari kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, ya, yang mungkin juga pernah terbersit di pikiran teman-teman sebagai orang muda di zaman postmodern ini, zaman postmodern. Zaman posmo itu sudah dimulai dari sejak tahun 1900-an, ya, ditandai dengan ada namanya Friedrich Nietzsche yang dia katakan sebuah filosofinya bahwa ya kayak tadi relativisme gitu ya, bahwa kebenaran itu nggak mutlak. Semua orang bisa saja benar karena menurut pandangannya, menurut konteksnya, menurut pendapatnya. Iya, bisa jadi, tetapi ini akan menjadi sebuah kekacauan yang tadi sudah Kak John jelaskan. Nah, tapi oke, di dalam zaman postmodern seperti ini, seringkali kita tidak mudah menerima informasi. Harus kritis bertanya, betul? Kalau gitu Kak John mau tanya, Alkitab dipertanyakan boleh tidak? Mempertanyakan Alkitab boleh tidak? Boleh, memang boleh. Nah, harus, bukan berarti mempertanyakan Alkitab, meragukan Alkitab itu salah, tidak. Justru Alkitab harus dipertanyakan supaya apa? Kita teliti, kita pelajari, kita uji, kita lakukan riset dan sebagainya supaya saya tahu apa yang saya percaya. Kalau saya tidak tahu apa yang saya percaya, saya akan menjadi orang yang beriman tapi bodoh. Beriman tapi nggak ngerti, beriman tapi tidak bertumbuh. Ya, beberapa hari satu bulan yang lalu kita bicara soal maturity, lalu sampai kita mencapai kesatuan iman. Beberapa minggu yang lalu ya kita juga bahas itu di e-group ya. Mencapai kesatuan iman itu bicara soal doktrin-doktrin sebenarnya. Berarti
Sebagai orang Kristen juga, kita bukan cuma, oh ya saya terdaftar sebagai Kristen Protestan, bukan gitu doang. Tapi kita juga belajar firman, belajar doktrin gereja, supaya jangan kita disesatkan dengan banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng belakangan ini ya. Oke, kita lihat kritik, pertanyaan-pertanyaan kritis yang kita ajukan sebagai pertimbangan. Mana tahu ada yang lagi bergumul, ya boleh mengambil sikap setelah belajar hari ini ya. Bagaimana mungkin kita mempercayai Alkitab yang usianya sudah ribuan tahun? Masuk akal nggak? Koran aja kemarin itu udah langsung nggak update, istilahnya nggak berlaku lagi, sudah outdate. Aduh kak, itu nggak berlaku lagi. Makanya setiap koran yang baru dijual kemarin gitu atau minggu lalu, apalagi tahun lalu, itu paling hanya bisa jadi untuk bungkus apa kayak gitu. Paling hanya untuk bisa jadi apa, kerajinan kayak atau apa. Tidak bisa untuk kita pakai sebagai fungsinya utamanya koran sebagai media informasi. Ya, contoh, kalau kita sekarang media sosial, kita scroll, yang paling bawah itu sudah kurang update lagi. Makanya kenapa orang terus posting tiap hari, bukan cuma bicara soal algoritmanya doang, tetapi ya karena informasi yang terbaru itu yang fresh. Tapi pertanyaannya, Alkitab yang teman-teman pegang, walaupun mungkin teman-teman nggak pegang Alkitab fisik lagi, tapi yang ada di handphone sucinya, ya, itu berasal dari 2000 sampai 3500 tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Masih bisa nggak itu dipercayai? Hah? Masih bisa nggak? Kritis bertanya. Koran aja nggak bisa. Tapi kok bisa yang ribuan tahun masih kepake sampai sekarang? Wah, Kak John ini kenapa ya hari ini? Jangan dia udah Kristen progresif. Enggak ya. Kita lanjut, ini namanya pertanyaan kritis ya. Yang pertanyaan kedua, tidak mungkin Alkitab yang tadi ribuan tahun yang lalu itu dituliskan masih relevan bagi kita di tahun 2024. Iya, beberapa kasus kayaknya tidak relevan sih. Contoh, Paulus pernah bilang bahwa di atas mimbar tidak boleh perempuan berkhotbah. Ya. Oh, tidak boleh perempuan berkhotbah. Waduh, di e-group banyak perempuan-perempuan jadi pemimpin e-group gitu ya. Ngajar malah ya. Bukan berkhotbah doang, mengajar. Perempuan tidak boleh mengajar di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kata Paulus. Relevan nggak? Tidak relevan. Ini. Nah, berarti masuk di pertanyaan kedua juga. Ini berarti Alkitab boleh kita buang aja ya. Kayaknya udah nggak relevan. Waduh, makin bahaya nih ya. Oke, yang ketiga. Apakah tulisan kuno berguna bagi saya? Ya, kalau berguna, mari kita cari prasasti-prasasti, ya, yang ada di Candi Prambanan, yang ada di museum mana gitu, supaya kita baca dan kita menjadi itu bisa berguna bagi kita. Tapi buktinya kita kayaknya lebih banyak belajar terhadap pengetahuan yang terus berkembang, bukan dari tulisan-tulisan kuno. Nah, ini pertanyaan kritis yang kita ajukan. Next. Yang berikutnya. Tapi Kak John mau jelasin dulu kenapa sampai sekarang Alkitab itu bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Apakah kita masih bisa percaya tulisan yang sudah dari ribuan tahun yang lalu kemudian masih relevankah sampai saat ini? Kemudian kalau gitu, apakah itu bisa berguna bagi saya? Kita lihat satu-satu. Teman-teman, Alkitab ini, makanya apakah Alkitab dapat dipercaya? Bisa dipercaya karena ini Kak John kasih penjelasannya. Yaitu adalah karena Alkitab itu unik. Keunikannya apa? Teman-teman coba perhatikan, Alkitab itu konsisten sekali terhadap informasi yang ada di dalamnya. Tidak ada keracuan, tidak ada kontradiksi di antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Kalau kita lihat, padahal Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Mulai dari zamannya Musa sampai ke zamannya Yohanes penulis kitab Wahyu, ada lebih dari 1500 tahun rentan waktunya. Lalu yang berikutnya ditulis oleh 40 orang, hampir 40 orang ya, yang menuliskannya dalam kurun waktu 1500 tahun itu. Bukan tulisnya bareng-bareng, bukan nulisnya waktu e-group bareng. Musa, kemudian Kaleb gitu ya, kemudian siapa, Yosua, kemudian siapa lagi ya,
penulis Alkitab. Ada Musa, ada Samuel misalnya, kemudian ada Daud, kemudian ada Nabi Yeremia, kemudian ada Matius, Markus, kemudian ada Lukas, ada Paulus, ada Petrus, lalu bikin e-group, lalu nulis bareng-bareng. Enggak, mereka di zaman mereka masing-masing, dalam kurun 1500 tahun lebih tadi. Tetapi bukan cuma itu doang, 3 bahasa yang mereka gunakan. Ada yang pakai bahasa Ibrani, ada yang pakai bahasa Yunani, ada yang pakai bahasa Aramik. Bukan itu saja, mereka tersebar di 3 benua, Afrika, Asia, Eropa. Yang tadi menulis tadi. Penulis Alkitab itu juga, Alkitab ditulis dalam berbagai budaya dan konteks politik dan konteks sosial, konteks ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang ditulis pada saat peperangan, ada yang ditulis pada waktu pembuangan, ada yang ditulis pada waktu zaman masih damai. Ada. Misalnya Daud menuliskan tentang Tuhanlah gembalaku yang baik. Itu waktu dia menuliskannya itu waktu dia masih remaja. Ketika dia menggembalakan kambing dombanya yang 2-3 ekor itu, dia mengerti bagaimana dia bisa memahami Tuhan seperti gembala yang baik pada saat dia menggembalakan kambing dombanya. Pada saat keadaan yang sedang baik-baik aja. Pernah dia menuliskan tentang sesuatu yang menyedihkan. Pada saat apa? Waktu dia jatuh dalam dosa, dia tulis. Banyak konteks yang terjadi, ditulis oleh penulis yang berbeda-beda, tetapi semua tulisan-tulisan tadi dengan latar belakangnya, dengan konteksnya, dengan keadaannya, dengan segala sesuatu yang serba berbeda, tetapi semuanya itu terdapat dalam satu kitab, satu Alkitab itu, dan semuanya itu terhubung. Kalau teman-teman bisa perhatikan, kalau bukan pekerjaan Tuhan, gak mungkin. Kenapa? Karena rupanya mahakaryanya, sang mahakaryanya adalah Allah itu sendiri. Dia yang menginspirasi sehingga walaupun dalam kurun waktu yang begitu panjang, oleh orang-orang yang berbeda, dalam zaman yang berbeda, di negara yang berbeda, dalam budaya yang berbeda, keadaan yang berbeda, tetapi semua menceritakan tentang satu kesatuan. Kalau teman-teman cari tahu apa tujuannya, apa tujuan Alkitab dari awal sampai akhir, yaitu tentang bagaimana Mesias, Yesus Kristus menyelamatkan kita. Itu. Ya. Wow, luar biasa. Itulah keunikan Alkitab. Oke, kita ambil lagi yang berikutnya. Ada pertimbangan berikutnya. Bukti sejarah bukan cuma diisi Alkitab doang. Oke, kita coba ambil bukti eksternal dari luar. Bukan dari orang Kristen sendiri, tapi dari ilmu, cabang ilmu yang lain. Bukan teologi, tapi arkeologi. Bagaimana arkeologi bisa nggak mendukung rupanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, tahun-tahunnya, kejadian-kejadiannya, itu adalah tempat yang nyata, itu adalah kejadian yang nyata, semua terjadi sesuai dengan data-data sejarah yang pernah dicatat di dalam oleh para ahli yang melakukan pengumpulan data-data tentang zaman-zaman purbakala. Kalau teman-teman perhatikan, data sejarah, bukti arkeologis justru memperkuat apa yang ada di dalam Alkitab. Ada penelitian terakhir, penemuan yang di tahun 1860 bahwa ditemukan sebuah batu prasasti, ya, batu Moab, rupanya isinya sempurna persis dengan di dalam tulisan teks 2 Raja-Raja 3. 2 Raja-Raja pasal 3. Oke Kak, tapi kok ini keunikan Alkitab, bukti sejarah, kurang relate sama saya. Bentar, tahan. Saya mau jelasin dulu supaya kenapa saya tetap percaya kepada Alkitab. Ya, perlahan-lahan, kita perlahan-lahan. Oke, itu dari bukti sejarah. Yang berikutnya, coba kita lihat, bukan cuma itu. Kalau teman-teman perhatikan, Alkitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kita ambil di sini 2 contoh. Ya, ada satu kitab Mormon dan satunya lagi Quran. Ya, tetap aja kedengaran ya. Karena masuk itu ya. Iya, soalnya dia langsung nangkap dia suara saya, bukan masuk dari mic ke mixer dan sebagainya. Oke, itu nggak apa-apa lah, nanti bisa kita cut ya. Oke, ini The Book of Mormon. Tahu Mormon itu adalah salah satu sekte dari kekristenan. Mereka mengaku Kristen tetapi tidak sebenarnya, karena mereka itu sebenarnya sebuah bid'ah gitu ya. Mereka itu penyesat. Mereka mengaku bahwa
ada buku, ada kitab lain yang ditemukan oleh lupa saya namanya siapa, Smith, ya. Lupa saya namanya siapa, Smith. Di tahun 1830 dia katanya menemukan ilham yang dijumpai oleh malaikat Tuhan bernama Moroni, kemudian dikasih penyingkapan dan sebagainya, lalu dia mencatat lempengan-lempengan emas itu diberikan kepada dia, lalu dari situ dia diberikan kacamata supaya bisa membaca lempengan tersebut, lalu dia bisa kasih tahu kepada para penulis, ya, supaya mencatat di kertas, ditransliterasi lah istilahnya, ditranslate dari lempengan emas, karena itu bahasa kuno, tapi dikasih kacamata supaya bisa membaca, seperti ini, bukan kacamata minus, bukan kacamata plus, itu kacamata ajaib, gitu ya. Teneneneng, kacamata ajaib, itu Doraemon, bukan ya? Ini waktu itu dia bilang seperti itu, ditanya sama istrinya, mana kasih lempengan emas itu? Mungkin istrinya pikir, wah ini kalau digade lumayan kan, lempengan emas loh. Tapi suaminya tidak mau kasih tunjuk dia karena tidak, ini adalah kuno dan sangat mulia. Ini tidak boleh sembarangan orang bisa melihatnya, padahal nggak ada. Jadi kitab Mormon ditulis karena dalam keadaan yang mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan ilham, mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan kayak semacam dirasuk supaya bisa menuliskan kitab-kitab yang lain di luar dari kitab-kitab yang sudah ada. Lalu ini ada misalnya di Quran misalnya, itu kita tahu ada Nabi Muhammad yang katanya dia juga mengalami pengalaman yang melampaui manusia atau supernatural, sehingga dia mendengar lalu dia mencatat. Tapi beda dengan Alkitab. Alkitab dicatat oleh orang-orang sungguhan, penulis sungguhan yang betul-betul nyata mencatat, dituntun oleh Tuhan. Berbeda dengan yang lain, mereka mengaku. Dan banyak kejadian-kejadian yang ada di dalam buku-buku kitab-kitab mereka ini bertolak belakang dengan kenyataan. Ya, kayak kitab Mormon misalnya, itu banyak kritikus sejarah, mereka melihat bahwa rupanya kitab Mormon ini mereka siapa Smith ini bikinnya dari karya sastra jadul gitu. Ya, dari karya sastra yang tidak pernah sempat dipublis. Itu ada salah satu sastrawan namanya Spalding. Nah, dia menulis tapi tidak dipublis, makanya yang tidak dipublis ini diangkat oleh si Smith ini. Lalu dia klaim sebagai ini adalah wahyu dari Tuhan. Beda ya, beda dengan Alkitab. Makanya kalau kita lihat Alkitab berbeda dengan yang lain. Yang terakhir, kalau kita lihat lagi, teman-teman, Alkitab berbeda karena ini yang lebih kuat. Masih banyak sebenarnya kalau mau dilihat dari keunggulan Alkitab. Alkitab punya otoritas. Disebutkan bahwa di dalam Alkitab ada ribuan klaim tentang inilah firman Tuhan. Contoh, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lihat, manusia supaya bisa dapat jodoh aja itu firman Tuhan. Woi, berarti ini sebuah tanda bagi kita ya. Tuhan, saya tahu Engkau berfirman bagiku hari ini. Ya, Tuhan sediakan yang terbaik. Ya, sebelum Tuhan sediakan yang terbaik, jadilah orang yang baik. Amin. Supaya Tuhan juga bisa percayakan orang yang baik juga gitu. Ya, jangan sampai Tuhan mau percayakan tetapi aduh, kasihan anak saya ini dipercayakan kepada orang yang ugal-ugalan, bahaya gitu ya. Lebih baik kita yang perbaiki diri. Nah, yang berikutnya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Ini baru 2 contoh dari ribuan klaim bahwa di dalam Alkitab itu inilah firman Tuhan, inilah firman Tuhan, inilah firman Tuhan. Kalau di kitab-kitab yang lain, kitab-kitab di luar Alkitab, mereka katakan, aku mendengar. Aku mendengar. Kalau malaikat berbicara kepada saya. Jadi perantara. Kalau ini tidak, klaim langsung bahwa inilah firman Tuhan.
tidak banyak yang berani untuk membuat klaim seperti ini karena memang Alkitab adalah sebuah kebenaran berasal daripada Tuhan itu sendiri. Yang ini yang terakhirnya lagi. Nah, selain daripada itu teman-teman, ini Alkitab. Di dalam kekristenan, kita percaya bahwa ada namanya the word became flesh. Atau firman menjadi daging, menjadi manusia. Nah, ini ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Coba kita lihat ya, kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 1. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Ini firman, ini Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh ya, ada barengan. Tapi firman itu adalah Allah. Sekarang di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Firman itu yang kita kenal sebagai dengan nama Yesus Kristus. Nah teman-teman, tidak ada konsep seperti ini dan tidak ada pembuktian di agama dan kepercayaan mana lain, tidak ada di dalam kitab suci agama lain yang menyatakan bahwa firman-Nya menjadi pribadi di dalam dunia ini untuk menyelamatkan umatnya, selain daripada di dalam Kristus. Amin. Iya. Firman menjadi manusia. Untuk apa? Pertanyaannya itu. Buat apa firman jadi manusia? Buat apa? Jadi kalau teman-teman baca di dalam kitab Kejadian misalnya ya, di kitab Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menyelimuti samudra raya. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayatnya yang kedua, berfirmanlah Allah. Nah, dari dua ayat itu aja kita udah melihat ada Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada pribadi oknum ketiga, yaitu roh Allah melayang-layang di permukaan air. Lalu yang di ayat yang kedua ada berfirmanlah Allah atau firman-Nya Allah. Nah, ini yang kita sebut sebagai Tritunggal. Tritunggal, tiga pribadi ini adalah Allah. Ngapain salah satu di antara mereka jadi manusia? Buat apa? Kan sudah jadi Allah. Ngapain? Capek-capek, repot-repot. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Karena konsep ini tidak dipinjam oleh kepercayaan yang lain. Tidak adopsi oleh agama lain. Kenapa? Karena bagi mereka, masa Allah jadi manusia? Bener ya? Sering dengar gini? Masa Allah jadi manusia? Nggak boleh dong, nggak bisa. Allah ya Allah, manusia ya manusia. Nah, sebenarnya mana yang lebih lebih memungkinkan? Manusia jadi Allah atau Allah jadi manusia? Nggak mungkin dua-duanya juga kan? Nggak, berarti kalau kita bilang manusia Allah tidak bisa jadi manusia, berarti kita sedang membatasi Allah yang tak terbatas. Bisa mengerti? Iya. Kita tidak bisa. Bagi Allah adalah gampang sekali kalau dia mau jadi apa saja. Benar? Iya, termasuk mau jadi manusia. Terserah dia. Tapi kalau manusia mau jadi Allah, it's impossible. Enggak mungkin. Atau namanya bahasa Arabnya mustahil, gitu ya. Iya, tidak mungkin. Nah, tapi pertanyaannya, kalau memang benar Allah jadi manusia, untuk apa capek-capek? Next Kak. Yang berikutnya, rupanya kita bicara soal inkarnasi Yesus Kristus. Ya, ini apalagi istilahnya inkarnasi, yaitu ketika Allah yang hakikatnya adalah Allah berubah menjadi manusia. Di dalam Filipi 2 dia dikatakan mengosongkan dirinya. Kenapa? Karena Allah, atributnya banyak sekali, maha kuasa, maha mulia, maha dahsyat, dia kosongkan menjadi manusia, taat sebagai hamba, taatnya sampai matinya pun di atas kayu salib. Betul-betul mengosongkan.
betul-betul menghilangkan yang biasanya orang pengen jadi Tuhan. Nebukadnezar pengen jadi Tuhan. Hitler pengen jadi Tuhan. Siapa lagi yang mau jadi Tuhan? Banyak manusia sekarang juga pengen jadi Tuhan. Ketika dia sudah mulai ada di atas atau dipercayakan dalam perusahaan, dalam kantornya, atau di sekolah jadi ketua kelas misalnya. Ayo, saya sudah ketua kelas, jadi ayo kamu ikut saya. Wah gitu. Mulai main perintah dan sebagainya. Tapi tidak semua orang yang memerintah berarti dia jadi Tuhan. Dia lagi menganggap dirinya Tuhan. Tidak ya, teman-teman harus jeli juga melihatnya. Ya kalau memang dalam konteksnya misalnya organisasi, misalnya nanti ada ketua panitia, misalnya ada youth festival, PIC-nya tuh Koucup. Waktu Koucup, teman-teman tolong bantuan, jangan jadi Tuhan, jangan jadi Tuhan. Bukan, itu bukan konteksnya. Kita lagi berorganisasi, acara ini tidak akan jadi kalau tidak ada yang mimpin, tidak ada yang mengorganisir gitu ya. Tapi banyak orang yang pengen jadi Tuhan. Banyak orang yang pengen supaya dia menerima kemuliaan, menerima pujian dari orang lain. Karena dia rasa dirinya pantas untuk mendapatkannya. Tetapi Yesus berbeda. Yesus satu-satunya Allah yang mau menjadi manusia, merendahkan dirinya. Supaya apa? Rupanya dia mau menyelesaikan ada masalah. Yang pertama, masalah fundamental, ya, masalah dosa, kematian, kejahatan, penderitaan. Teman-teman, ini masalah fundamental, masalah dasar. Masalah yang paling mendasar adalah tentang dosa. Kenapa ada kematian? Saya sedih ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi. Kak John punya orang tua. Papa Kak John meninggal tahun 2018 dan Kak John sedih sekali. Sebelum 2018, tahun 2011 papanya Kak John itu mengidap penyakit, divonis ya, atau diperiksa dokter, ketahuan ada penyakit kanker nasofaring stadium akhir. Kalau stadium akhir, kemungkinan bertahan hidupnya, kecil sekali, gitu ya. Dan betul 9 bulan dirawat di Cipto Mangunkusumo, di kemoterapi sampai 5 kali besar, 13 kali yang kecil-kecil, dan 30-an kali di radiasi sinar X gitu ya, sinar X-ray gitu. Akhirnya penyakit kankernya papanya Kak John itu dari stadium 4A jadi 4B. Bukan turun, jadi baik. Ya masih gitu ya pengobatan. Nah, itu mungkin karena 2011, mungkin 2024 udah lebih baik. Semoga ya. Tapi namanya sudah kalau kena kanker, kita paling cuma berharap sama Tuhan. Ya, Kak John waktu itu marah sama Tuhan. Kenapa? Ada masalah fundamental, yaitu kenapa ada penderitaan? Kenapa orang sebaik papanya Kak John, karena dia hamba Tuhan juga, kok Tuhan izinkan kanker kena di dia? Kankernya gak main-main lagi, stadium 4. Kok begitu? Ini masalah fundamental. Katanya ikut Yesus. Loh itu mendasar sekali loh. Kita bisa meninggalkan Tuhan gara-gara hal-hal yang seperti ini. Tuhan, semakin saya memberi diri saya kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan cinta Tuhan, kok hidup saya kok makin banyak penderitaan. Nggak usah jauh-jauh. Ada orang pribadi yang paling kita kenal, Paulus. Dia jelaskan di dalam salah satu suratnya, berapa kali karam kapal, berapa kali pagut ular, berapa kali dilempar, berapa kali mau dibunuh orang, berapa kali harus dikejar-kejar, berapa kali harus kelaparan, berpuasa karena nggak ada makanan, berapa kali. Loh, ini ke Tuhan kok makin sengsara. Ini menjadi problem fundamental kita. Kok kenapa ada penderitaan? Tetapi ketika Kristus menjadi manusia, ketika Allah menjadi manusia, lalu dia hidup di dalam kehidupan yang seharusnya, kehidupan penderitaan itu kita yang menerimanya, kematian yang mengerikan itu harusnya kita yang menerimanya, tetapi dia menanggungnya. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita memperoleh pengharapan. Kenapa kok bisa seperti itu? Waktu kita melihat pada salib Kristus, nah ini sebentar lagi akan perjamuan. Pada waktu kita melihat kepada salib Kristus,
kita tahu bahwa penderitaan kita tidak sendiri tanggung. Amin. Karena ada Kristus yang juga memikul salib, yang harusnya itu salib kita. Tetapi dia pikul, lalu dia katakan, pikulah kuk yang kuberikan. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Kenapa kok bisa enak dan ringan? Karena kita nggak pikul sendiri. Kak John berapa sebelum mau ke Rise, lihat nggak Kak John pangkas rambutnya? Promosi, buset, kita sudah serius gitu. Enggak, ada tujuannya gitu. Jadi Kak John pangkas ke barber, ya. Lalu bukan barber yang mahal ya. Ini Kak John disclaim dulu ya. Wih, Kak John nih royal banget nih. Enggak. Barber yang mahal juga bagus ya supaya ini, tapi ini yang 40-an ribu, ya. Ya. Lalu di situ dia jelasin tentang agamanya. Lalu dia cerita, wah di agama kami tuh harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Oh, itu harus dilakukan dengan taat. Iya bang, harus begini. Dia jelasin. Terus saya bilang, kalau begitu bisa tidak kamu lakukan semuanya? Wah, itu dia. Oke. To be continued ya. Kita tidak lanjutkan cerita ini. Kita lanjutkan masuk ke khotbah. Kuk yang Yesus berikan itu enak dan ringan karena dia nggak nuntut kita untuk lakukan tuntutan 1, 2, 3, 4, 5 dan ribuan tuntutan hukum Taurat. Dia mengerjakannya itu supaya dia bisa berelasi dengan kita. Dia bukan mau minta kita tuntutan, tetapi dia mau berelasi dengan kita supaya kita dekat dengan dia. Amin. Waktu Kristus katakan kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Kenapa? Karena yang pikul dia, bukan kita. Justru kita yang menimpakan segala dosa dan pelanggaran kita kepada dia. Sehingga dia tanggung semuanya di atas kayu salib. Harusnya yang nanggung saya dan saudara. Itu problem fundamental. Ada problem yang kedua yang juga tak kalah menarik gitu ya. Yaitu adalah existential struggles. Ini yang waktu Pak Yakub Trihandoko bawakan ini ya, sempat membahas ini sedikit di akhir sesi workshopnya beliau. Lalu dia jelaskan tentang pergumulan eksistensial. Pergumulan eksistensial itu kayak gimana? Kita bergumul soal penerimaan. Kita bergumul soal pengakuan. Kita bergumul soal keberhargaan, harga diri, nilai diri. Kita bergumul dengan relasi. Kita bergumul dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya banyak di antara kita, kalau yang punya konteks kehidupan di dalam keluarga yang orang tuanya agak sedikit toksik misalnya, kalau kamu dapat juara nak, nanti mama akan belikan A, B misalnya. Lalu kalau ketika tidak lakukan seperti itu, atau kalau kita tidak dapat juara, sedih. Karena kita tidak mencapai itu. Sebab apa yang kita mau, sebab apa yang kita mau lakukan, kita lakukan bukan untuk kita jadi pintar, tapi supaya kita diterima sebagai anaknya yang membanggakan. Aku belum membanggakan orang tuaku. Berarti saya mau membanggakan supaya saya diterima. Ini yang terjadi pada wanita yang dalam cerita Injil dikatakan ada wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. 12 tahun dia tidak bisa beribadah, dia tidak bisa bersosialisasi. Dia tidak bisa menghandle setiap penderitaannya dia. Maaf ya teman-teman yang cewek-cewek, misalnya yang waktu cewek-cewek ada datang bulan, itu biasanya ada gejolak emosi kan? Bayangkan 12 tahun. Menderita nggak? Menderita banget. Ya, dia ditolak sama agama, nggak boleh masuk beribadah ke agama karena dia najis. Pada waktu itu peraturannya, siapa yang sedang ada pendarahan ataupun datang bulan itu tidak boleh beribadah. Bagi agama saudara kita juga sama, tidak boleh dulu beribadah. Ditahan dulu sampai kelar. Kelarnya 12 tahun gimana, bro? Sis, ditolak sama agama, ditolak sama sosial, karena siapa yang menyentuh dia orang itu juga akan jadi najis. Kayak dia dihindari. Selain itu ada penderitaan emosional, penderitaan pergolakan dalam dirinya. Kasihan sekali.
Tetapi Yesus menjawab itu semua. Wanita ini pengen dia disembuhkan, iya betul. Tapi Yesus memberi lebih daripada yang dia ekspektasikan. Dia pengen sembuh, tapi Yesus berikan apa? Dia katakan, anak perempuanku. Yesus menjawab problem penerimaan. Waktu orang semua tolak dia, tapi Yesus bilang, anak perempuanku, engkau sudah disembuhkan. Pergilah karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan cuma kesembuhan, tapi dia diterima. Dia mendapatkan pengakuan. Dia mendapatkan keberhargaan. Dirinya yang dulunya dianggap najis, rendah, apalagi perempuan pada zaman itu, gitu ya, patriarki, gitu ya, menderita sekali. Tetapi Yesus berikan semuanya itu kepada perempuan tadi. Nah teman-teman, sama. The word become flesh. Yang tadi kita ngomongin soal data. Dan ujung-ujungnya kita bicara soal firman yang jadi manusia. Dan firmannya itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus mengasihi kita semua. Dan memberi dirinya untuk kita semuanya diselamatkan. Dan mendapatkan semua jawaban-jawaban ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang lagi bergumul, saya harus jadi orang yang berhasil. Supaya apa? Supaya saya diakui, supaya saya dapat teman, supaya saya dapat dapat koneksi dengan banyak orang. Kita akhirnya berjuang untuk bisa diterima, berjuang hanya untuk bisa mendapatkan pengakuan, berjuang supaya kita bisa mendapat harga diri. Karena kalau saya tidak mencapai ini, saya jadi orang yang rendahan. Akhirnya kita bergumul, tetapi dalam diri Kristuslah Dia menyampaikan kepada kita, Dia menyatakan kepada kita, kamu gak perlu tanggung itu semua. Ya, kamu hanya perlu berelasi denganku, tinggal bersama-sama dengan Kristus, dan hidup menikmati hidup Kristus. Dan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup dalam tuntutan, tapi kita hidup karena ada relasi dalam Kristus. Kehidupan yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Silakan kita berdoa. Terakhir ya, ada slide terakhir. Ini ya. As long as human fundamental problems and existential struggles remains the same, the solution is always be the same, yaitu apapun pergumulan masalah fundamental kita, yang tadi dosa, kematian, penderitaan, dan lain-lain, kemudian existential struggles, ya, penerimaan, keberhargaan, pengakuan, dan sebagainya. Jawabannya tetap satu, yaitu Injil. Ya, jawabannya tetap Injil. Firman yang menjadi manusia. Dia memberi teladan dan Dia memberi patokan kepada kita. Dia memberikan jalan, Dia juga memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga akhirnya teman-teman, kita semuanya tidak akan menjadi orang-orang yang lagi dituntut, tetapi di dalam relasi kita dengan Kristus ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa hidup, menghidupi kehidupan Kristus, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin. Nanti di dalam minggu-minggu berikutnya, coba next slide selanjutnya, kita akan bahas ini. Next slide selanjutnya, kita akan mengenal kitab suci yang akan memberi hikmat dan menuntun kita terhadap segala pola-pola yang terjadi di lingkungan kita atau di dalam zaman kita. Misalnya ya, ini Kak John spoiler aja topik-topik yang berikutnya. Bagaimana kita menanggapi perkembangan teknologi AI atau media sosial atau zaman modern postmodern ini? Lalu apa jawaban Alkitab untuk menjawab hal-hal tersebut? Ya. Jadi jangan absen dalam 3 minggu berikutnya, karena kita akan bahas-bahas soal itu. Ada media sosial, ada AI, ada teknologi, dan sebagainya. Kita akan bahas itu. Lalu apa tanggapan Alkitab sehingga kita bisa menyikapinya dengan baik. Boleh nggak orang Kristen pakai AI? Ya, boleh nggak ya? Nanti kita diperbudak AI. Boleh nggak kita berkontribusi atau ikut serta dalam teknologi dan perkembangan itu? Jangan-jangan itu antikris kah? Gitu. Boleh nggak? Nanti ada jawabannya di dalam Alkitab.
Boleh nggak kita modern seperti ini, media sosial, TikTok, boleh nggak orang Kristen? Ya misalnya Kak John kurang bagus, tapi Kak John kalau posting itu kayaknya bisa banyak followers gitu ya. Ya nanti kita akan bicarakan itu ya. Bisa buka TikTok Kak John ya gini-gini. Oke, tidak berlama-lama lagi teman-teman, ayo kita semuanya berdoa. Kak John ajak kita untuk berdiri.